Hadirin dan juga pemirsa, di segmen ini tidak kalah seru dan menariknya karena masih sesi tanya jawab antar calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Betul, dan sekali lagi kami ingatkan bagi masing-masing pendukung pasangan calon agar tetap bisa tertib sehingga malam ini diskusi, debat bisa berjalan dengan lancar dan kondusif. Hatur nuhun pisan Akang Teteh, Bapak Ibu yang mau kerjasamanya kita buat kondusif malam hari ini. Ya, dan juga pertanyaannya kami ingatkan kembali agar sesuai tema, tidak boleh menyerang personal dan juga tidak menggunakan singkatan atau akronim ya. Baik, di sesi ini adalah sesi bertanya paslon nomor urut 1 ke paslon nomor urut 2. Baik, untuk pertama kali kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 memberikan pertanyaan. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Dari sini. Iya. Pertanyaannya adalah, Kecamatan Surian merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Subang, yang tentunya seharusnya menjadi etalase Kabupaten Sumedang. Namun, memprihatinkan kondisi jalan yang sangat rusak. Panjang jalan rusak dari total 24 km jalan kabupaten di Kecamatan Surian, sekitar 17,5 km berada dalam kondisi rusak. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana solusinya? Ingin ditambahkan? Masih ada waktu? Cukup. Sudah. Cukup? Baik. Kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk langsung menjawab. Waktu 1 menit. Paslon nomor urut 2 untuk langsung menjawab. Waktu 1 menit, silakan. Bu Gita yang saya hormati, saya banggakan. Tentu saya ingin cerita. Saya dari daerah baru yang baru mekar tahun 2012. Esensi mekar adalah ingin akses ini lebih dekat. Tentu yang kami lakukan adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kita bangun seluruhnya. Jalan, puskesmas, pendidikan, kesehatan, kita bangun terus. Sampai hari ini saya nggak punya rumah dinas. Kami fokus pada persoalan-persoalan itu. Jadi tentu persoalan itu tergantung pada will pemerintah daerah, will daripada pemimpin di daerahnya masing-masing. Insya Allah di kami sudah selesai jalan-jalan karena kami fokus untuk itu. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Cukup, masih ada waktu? Cukup ya, baik silakan. Nomor urut 1 untuk menanggapi, kami berikan kesempatan waktunya 1 menit. Ya, betul bahwa politik will itu sangat penting atau diperlukan. Dan setuju, serta mungkin ada tambahan dari kami bahwa harus ada penekanan program apa saja yang kira-kira untuk memperbaiki infrastruktur. Yang pertama adalah program perbaikan jalan mulus, targetkan menjadi 80%. Yang kedua, pendanaan khusus infrastruktur, mengalokasikan APBD dan CSR untuk perbaikan jalan. Yang ketiga, pemberdayaan padat karya, yaitu melibatkan masyarakat lokal, sehingga masyarakat terlibat dalam pemeliharaan jalan. Yang terakhir yaitu pembangunan jalan baru untuk wilayah strategis yang menghubungkan desa ke kota. Masih ada Cukup waktu? Ya? Cukup? Sudah. Baik. Kami persilakan paslon nomor 2 untuk menanggapi balik. Waktu 1 menit. Ya, pembangunan apapun ya sangat tergantung pada will pemerintah daerah, will kepala daerah. APBD sebagai instrumen anggaran tentu tidak bisa dibagi rata. Tergantung fokus kita mau di mana dan kemana. Kalau fokus kita dalam pembangunan infrastruktur apa yang disampaikan oleh pasangan nomor 1, tentu akan ke sana. Tentu akan ke sana. Saya kira nggak ada persoalan. Sangat tergantung kepada will daripada pemerintah daerah yang namanya bupati dan aparat pemerintah di setempat masing-masing. Uang itu ada, cuman uang mau dibagi kemana tergantung willnya sesuai dengan keinginan tujuan dari pembangunan itu sendiri lah kalian. Oke, terima kasih Bu Gita. Masih ada waktu, Bapak? Cukup, Pak. Baik, cukup. Cukup ya. Selanjutnya, sesi paslon 2 bertanya ke paslon 1. Sesi paslon 2 bertanya kepada paslon 1, waktu 1 menit, silakan. Oke. Baik, paslon nomor 1. Konsep aglomerasi daerah khusus Jakarta nanti akan bersinggungan dengan banyak wilayah di Jawa Barat. Akan bersinggungan dengan Kabupaten Bekasi,
Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kabupaten Cianjur. Mau tidak mau akan ada akses dari konsep aglomerasi daerah khusus Jakarta untuk Jawa Barat. Saya ingin tahu konsep dari paslon nomor 1, bagaimana supaya si konsep aglomerasi ini punya manfaat buat Jawa Barat. Jangan sampai ini sebuah hal yang kontraproduktif. Ya mungkin segitu saja deh saya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, cukup ya. Silakan langsung dijawab untuk paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit, kami persilakan ketika Anda berbicara. Tentu masalah aglomerasi itu penting di dalam kerangka bagaimana pemerataan pendapatan antara satu kota dengan kota yang lain. Tetapi hubungan itu harus saling menguntungkan semua pihak. Kita akan coba menawarkan bahwa kami akan menyumbangkan pembangunan urban tetapi yang berorientasi pada aglomerasi, yaitu adanya partisipasi publik. Partisipasi publik ini sangat penting di dalam rangka bagaimana proses perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan masalah tata ruang hijau. Karena kalau kita berbicara masalah tata ruang, tentu kita berbicara masalah perencanaan. Ketika perencanaannya baik, maka tata ruang akan dilaksanakan dengan baik. Tetapi ketika kita tidak membuat satu tata ruang yang baik, maka akan hasilnya juga akan jelek. Kemudian yang kedua, program kota hijau. Di kota aglomerasi itu penting kota hijau. Seperti kota Bandung, itu hanya misalkan 2. Cukup. Waktunya habis, Bapak. Silakan Ya. paslon nomor urut 2 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit. Saya kira jawaban dari paslon nomor 1, mau ada aglomerasi atau tidak memang harus dijalankan kalau itu Pak. Ya. Jadi begini, konsep aglomerasi ini tentu harus mendatangkan manfaat buat masyarakat Jawa Barat. Yang paling penting adalah jangan sampai daerah-daerah di Jawa Barat ini yang masuk dalam konsep aglomerasi menjadi halaman belakang saja. Jangan hanya ngirim limbahnya saja, tapi juga harus punya manfaatnya. Sehingga daerah-daerah di Jawa Barat yang menjadi bagian dari konsep aglomerasi juga harus menjadi halaman muka. Jangan hanya menjadi halaman belakang saja. Tidak adil buat Jawa Barat. Dan harus diingat juga adalah kita harus bisa memastikan dengan konsep aglomerasi ini proyek strategis nasional seperti Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Patimban tetap harus beroperasi bahkan maju. Jangan sampai fokus pembangunan ke aglomerasi padahal kita punya bandara, kita punya pelabuhan, malah dilupakan. Nggak boleh itu, harus sama-sama maju. Baik, cukup ya. Kami himbau sekali lagi untuk para pendukung paslon, ketika tengah menjawab paslonnya mohon tenang agar bisa didengarkan dengan baik. Oke? Ya, selanjutnya kami mohon tenang. Kalau Anda tidak bisa tenang, silakan tunggu di luar. Kita akan lanjutkan ya debat ini. Baik. Selanjutnya silakan paslon nomor urut 1 menanggapi balik. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Benar sekali lagi saya katakan bahwa aglomerasi itu penting tetapi tidak boleh menyisakan permasalahan. Tidak sedikit dengan aglomerasi itu kota menjadi kumuh. Sampah di mana-mana, lingkungan tercemar. Ini karena kurang adanya bagaimana antara satu kota dengan lain ada koordinasi untuk berbagai hal yang terkait dengan masalah lingkungan. Juga adanya peningkatan kesadaran kepada masyarakat untuk bagaimana belajar kebersihan itu menjadi sesuatu yang penting. An-nadhofatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Kemudian pengelolaan limbah terpadu. Limbah yang terjadi di kota aglomerasi itu tidak sedikit. Itu harus kita budidayakan sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Saya kira cukup. Masih ada waktu Bapak? Ingin ditambahkan? Cukup ya, baik. Kami ingatkan kembali untuk para pendukung paslon. Ini peringatan terakhir dari kami. Kalau tidak bisa, kita tidak akan lanjutkan debatnya ya. Mohon hormati forum ini. Tidak ada yang bersiul ketika sedang ada yang bicara di sini. Oke? Bisa dipahami ya? Sepakat Bapak Ibu ya. Baik, sekali lagi kita akan lanjutkan ini sesi bertanya. Paslon nomor urut 3 ke paslon nomor urut 4. Paslon 3 ke paslon 4. Kami persilakan, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Jawa Barat yang kuat perlu struktur penduduk yang kuat.
dan struktur penduduk yang kuat akan sangat ditentukan oleh keluarga yang kuat. Dari data yang ada, Jawa Barat masih memiliki PR, antara lain kita melihat angka perkawinan anak yang tinggi. Pada tahun 2022 ada 5.523 kasus perkawinan anak. Begitu juga kasus perceraian. 2021 terdapat 89.349. 2022 98.000 lebih. Dan tingkat KDRT juga sedemikian tinggi. Oleh karena itu, saya ingin tanyakan bagaimana kebijakan yang akan diambil oleh saudara saat memimpin Jawa Barat. Cukup Bapak. Baik. Selanjutnya, paslon nomor 4 untuk menjawab dengan waktu 1 menit, silakan. Perkawinan di bawah umur terjadi karena usia pendidikan yang rendah. Kalau kita ingin mencegah perkawinan di bawah umur, maka lamanya pendidikan harus ditingkatkan. Sehingga harus dibuat dalam perspektif ke depan seluruh anak-anak Jawa Barat mengenyam pendidikan SMA atau SMK. Kerangka ini harus dibangun dengan apa? Melakukan penguatan pendidikan pada sebuah lingkungan. Pemerintah membuat keterjangkauan sekolah dengan lingkungan masyarakatnya. Dan membuat ketersediaan ruang kelas bagi seluruh rakyat di Jawa Barat. Sehingga tidak ada kata lain bagi seluruh rakyat Jawa Barat untuk bersekolah. Kemudian yang berikutnya membuat aturan di mana negara, pemerintah provinsi memberikan hukuman bagi orang tua yang sudah disediakan sekolahnya tapi tidak mampu sekolah. Berikutnya adalah bagaimana pemerintah provinsi mengendalikan agar perkawinan di bawah umur tidak terjadi. Dengan apa? Dengan seluruh izin-izin perkawinan melalui desa harus dikontrol dengan baik sehingga tidak boleh terjadi perkawinan anak di bawah umur dilakukan. Baik. Waktunya habis ya. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Menurut pandangan kami, pendidikan yang ada saja tidak memadai, tetapi harus dibarengi dengan pendidikan yang lebih spesifik, yaitu memberikan edukasi tentang visi dan perencanaan berkeluarga bagi para remaja dan para calon pengantin. Yang kedua, tentu perlu adanya konseling terkait dengan masalah-masalah keluarga. Sehingga ini akan bisa diadvokasi berbagai permasalahan-permasalahan yang mencuat dalam kehidupan keluarga. Sehingga kalau keluarga kuat, pasti insya Allah akan mampu melahirkan SDM-SDM dari anak-anak keluarga ini yang semakin juga kuat. Yang ketiga, perlu adanya parenting club dalam masalah pengasuhan anak yang dialogis dan tangguh. Tidak bisa kita menyerahkan kepada sendirian, tapi perlu ada kebersamaan dengan orang lain yang ada di masyarakat. Waktu habis. Selanjutnya, paslon nomor urut 4, silakan menanggapi balik, waktu 1 menit. Iya, saya menyepakati terhadap seluruh apa yang disampaikan itu perspektif untuk menyempurnakan pembangunan. Tetapi bahwa di Jawa Barat hari ini yang menjadi problem utama justru terbalik. Kalangan kelas menengah ke atas rata-rata anaknya 2 atau 3. Tapi kalangan kelas menengah ke bawah rata-rata anaknya banyak dan tidak menempuh sekolah. Hal itu terjadi karena kita abai terhadap program keluarga berencana. Bagaimana perspektif ke depan harus dilakukan? Seluruh program pembangunan harus dipastikan rakyat punya ketaatan. Manakala punya bantuan listrik dari pemerintah, rakyatnya wajib untuk KB. Manakala dapat bantuan sosial, rakyatnya wajib KB. Kenapa? Karena seluruh subsidi pemerintah akan menjadi sia-sia dan dinikmati oleh keluarganya dengan membiarkan sebuah keluarga tumbuh dengan menjadi banyak. Yang terjadi adalah orang-orang disubsidi dalam jangka panjang, mereka akan tumbuh miskin karena salah dalam membangun sistem dalam keluarga. Inilah perspektif yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemerintah Provinsi Jawa Barat. Waktu habis, Cukup. Bapak. Baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Selanjutnya ini akan dibalik, hadirin dan pemirsa. Giliran paslon nomor urut 4. Paslon nomor urut 4 kami berikan kesempatan untuk bertanya ke paslon nomor urut 3. Mohon tertib yang di atas sana ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Silakan paslon nomor urut 4 bertanya ketiga, waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kesejahteraan petani tergantung kepada seberapa besar pendapatan dengan pengeluarannya. Indikator saat ini menunjukkan nilai tukar petani di Jawa Barat masih di bawah 100.
artinya para petani di Jawa Barat masih merugi. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan NTP atau nilai tukar petani ini lebih baik lagi ke depan? Terima kasih. Ingin ditambahkan Bapak, masih ada waktu? Cukup. Selanjutnya paslon nomor urut 3 untuk menjawab, waktu 1 menit. Bagi kami, pasangan AC insya Allah akan memperhatikan petani. Petani tidak bisa dibiarkan sendiri, harus menyelesaikan seluruh solusi-solusinya. Oleh karena itu, bagi kami ada 3 hal yang akan kami lakukan. Pertama, persoalan petani akan dihadapkan pada masalah terkait dengan kelangkaan pupuk. Dan akhirnya apa? Petani akan membeli pupuk dengan harga yang mahal. Inilah perlu hadirnya pemerintah dengan memberikan subsidi pupuk organik. Yang kedua, kita akan memberikan penguatan terhadap petani melalui para penyuluh-penyuluh pertanian sehingga mereka bisa lebih produktif. Dan yang ketiga, pasca panen harus diperhatikan dengan hadirnya BUMD untuk membeli hasil panen mereka dan kemudian bisa menjualnya ke berbagai daerah di tanah air. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 4 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3 tadi. Silakan, waktu Anda 1 menit. Yang pertama, masalah pupuk hari ini sudah ditetapkan bahwa subsidi pupuk dilakukan bukan dalam bentuk uang, tetapi berapa besar jumlah produksi yang akan diraih dengan bentuknya tonase kebutuhan. Ini yang ditetapkan hari ini. Terus kemudian yang kedua, persoalan pembelian hasil produksi pertanian sangat dimungkinkan kalau itu produksinya beras, kalau itu produksinya jagung, kalau itu produksinya kedelai. Tetapi yang menjadi problem pertanian bukan hanya itu. Mereka menghasilkan tomat, mereka menghasilkan cabai, mereka menghasilkan kol yang dalam waktu pendek mengalami pembusukan. Bagaimana strategi melakukan pembelian seluruh produk di seluruh Jawa Barat dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan dalam waktu sebentar mengalami pembusukan karena harganya berubah dalam waktu cepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemampuan fiskal yang dimiliki. Punya kemampuan atau tidak provinsi melakukan pembelian itu. Ini barangkali tanggapan dari saya. Waktunya habis. Kami persilakan paslon nomor urut 3 untuk menanggapi balik dengan waktu 1 menit, silakan. Ya, terima kasih. Buat kami yang penting kita harus memberdayakan petani dengan adanya satu desa satu industri. Yang saya mau rincikan sedikit. Yang kita maksudkan adalah program hilirisasi yang sudah berjalan di Indonesia. Sayangnya lebih banyak diterapkan pada sektor pertambangan. Kalau itu diterapkan secara massal kepada sektor hasil bumi dan hasil laut, maka ekonomi setempat itu jauh diberdayakan. Pertama, mereka bisa menjual barang-barang mereka, produk-produk mereka yang kadang memang kebanyakan, tapi kalau memang kebanyakan, dia bisa mengolahnya sehingga bisa dijual dengan bentuk yang berbeda, baik itu untuk hasil bumi maupun untuk hasil laut. Selain dari itu, kalau kita bicara mengenai permesinan, menurut kajian kami di Jabar sudah banyak sekali perusahaan UMKM yang bisa membuat mesin-mesin setempat dan bisa mengajarkan kepada petani bagaimana mengoperasikannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon kita malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempatnya? Kita apresiasi Bapak Ibu untuk seluruh pasangan calon yang sudah melewati sesi saling tanya jawab satu sama lain. Betul. Nanti masih ada satu segmen lagi. Di segmen terakhir kita akan mendengarkan ke seluruh pasangan calon untuk menyampaikan closing statement, pernyataan terakhir di segmen 6 nanti untuk meyakinkan calon pemilihnya baik yang ada di lokasi ini ataupun yang ada di rumah. Jadi tetaplah bersama kami, tetap di debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024. Sambil tepuk tangan yang boleh hadirin sekalian, Bapak Ibu tamu undangan.